Apakah Bapak dan Ibu sekalian baik-baik saja? Yang mengikuti secara live streaming, saya doakan semua juga baik-baik saja. Memang saya tahu ada yang sakit sehingga harus mengikuti secara live streaming. Tetapi sukacita kita tidak akan pernah hilang hanya karena ada penderitaan, sakit penyakit, atau karena kesulitan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah kekurangan di dalam mengasihi, memperhatikan, dan mempedulikan kehidupan kita. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi berbahagialah yang sehat, yang bisa datang beribadah, bertemu muka satu dengan yang lain, itu juga anugerah Tuhan bagi kita. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dengan tema peran gereja sebagai garam dan terang dunia. Atau yang lebih sederhana, peran orang percaya menjadi terang dan garam dunia. Ya, duluan garamnya, baru terang setelah itu. Kita akan membaca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian. Dunia saat ini sedang berada di masa yang penuh dengan goncangan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Bukan hanya dari dua sisi itu, tapi juga dari sisi spiritual atau kerohanian. Benarkah hal itu terjadi? Berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita, fenomena-fenomena ini terjadi. Bukan kebetulan. Dan saya yakin bahwa itu ada intervensi Tuhan dalam sejarah manusia. Hagai pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 menuliskan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Jadi kita tidak perlu menjadi kaget dengan seluruh fenomena-fenomena yang ada. Alkitab sudah mencatatnya. Makanya orang Jawa bilang ojo kagetan. Jangan kaget. Karena apa? Karena seharusnya kita sebagai orang percaya, waktu baca Alkitab pasti kita akan mengerti dengan jelas. Alkitab sudah mengatakan bahwa dia akan menggoncangkan langit, maka kita tidak perlu kaget. Akan menggoncangkan bumi, kita tidak perlu kaget. Akan menggoncangkan laut dan darat. Dan semua yang terjadi adalah
hanya untuk memberi kepada kita bukti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar adanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengguncang dunia untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu yang tidak berdiri di atas dari dasar-dasar Tuhan, di atas daripada kehendaknya, itu akan digoncangkan atau digoyahkan. Memang saya mengatakan tadi bahwa ini adalah tanda-tanda yang memang hanya setidaknya memberikan pembuktian kepada kita apa yang dikatakan Alkitab. Semua ini maksudnya adalah supaya ada seruan yang kita dengar dari Tuhan untuk kita ini sebagai umatnya kembali menyelaraskan dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Mungkin kita sudah jauh melenceng dari rel. Maka semua ini menjadi pengingat bagi kita untuk kembali kepada kehendaknya. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menanggapi guncangan itu bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pertobatan, pembaharuan hidup, dan peneguhan panggilan kita. Untuk apa kita di sini? Mengapa Tuhan ciptakan kita? Apa maksud Tuhan kita dititipkan dalam dunia ini? Itu menjadi pertanyaan penting. Gereja perlu kembali kepada peran utamanya. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Perannya adalah supaya melalui kehidupan orang-orang percaya, garam yang berarti memberi rasa, garam yang berarti memberi dampak, garam yang berarti memberi kepada orang lain itu enak, itu bisa-bisa hal yang memang itu yang mulai hilang di tengah-tengah orang percaya dan diingatkan kembali. Ayo, rasanya mana? Jangan hambar rasanya. Kemudian dikatakan bahwa dunia ini membutuhkan terang. Melalui apa? Melalui setiap harapan-harapan kita yang kepada Tuhan itu begitu kuat. Karena orang kehilangan harapan. Tapi orang percaya mempunyai harapan bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Ada hikmat yang Tuhan beri kepada anak-anak untuk menjawab, anak-anak Tuhan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Mengapa harus terjadi semuanya ini? Dan di tengah kekacauan, anak-anak Tuhan itu mendatangkan tatanan baru yang memberikan keteraturan dan ketenangan. Dunia memang sedang tergoncang. Fenomena alam kita bisa lihat. Saya sudah mengalami pengalaman-pengalaman dan Bapak Ibu pasti sudah mengalami pengalaman-pengalaman baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa gempa bumi. Bapak Ibu ada yang tidak pernah kena gempa di sini. Kalau Bapak Ibu tidak pernah kena gempa berarti bukan penduduk dunia. Sudah jadi penduduk surga. Karena sudah terbiasa mengalami goncangan, biasanya orang tidak menjadi gugup. Tidak menjadi takut. Karena sudah biasa menghadapi goncangan. Ada yang mengalami tsunami? Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi saya berada di tengah-tengah orang yang mengalami tsunami dan likuifasi di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, di Palu. Bagaimana gedung sekian tinggi itu rata dengan tanah dan orang ada di dalam. Dan itu bukan hanya satu rumah, seluruh kota Palu. Ada satu perumahan besar, ada ribuan kakak. Dan waktu terjadi tsunami itu seperti ledakan bom
karena ternyata tsunami melewati lorong yang ditanam di bawah dari tanah, dan itu berakhir pembuangan sebenarnya di perumahan itu ke arah laut. Dan seluruhnya lulu lantak, yang tadinya rumah itu misalnya ada 5 meter tingginya, itu malah karena tanahnya langsung amblas, maka rumah pun ikut amblas 5 meter masuk. Dan air memenuhi. Di satu tempat tanahnya rata seperti ini awalnya, tiba-tiba naik jadi 4-5 meter. Jadi itu seperti bubur keluar dari dalam bumi. Dan menimbun satu keluarga. Itu daerah Petobo namanya. Saya lihat ada darah mengucur keluar dari dalam bubur-bubur tanah itu. Rumah sekian kilometer bisa berpindah seperti perahu di bawah layar begitu. Dibawa pergi berlayar dan bisa memindahkan tanpa harus menumbangkan. Bayangkan pepohonan kelapa itu sekian hektar itu bisa berpindah hampir sekian kilometer, masih tetap berdiri dengan tegak. Rumah-rumah berpindah dari sekian kilometer bisa berpindah ke perkampungan masyarakat. Saudara, mengerikan sekali. Fenomena ini mengingatkan kita apa yang dikatakan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 sampai 22. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 19 sampai 22. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, yuk kita baca, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Oh, kan saya bapak-bapak, masa saya merasakan sakit bersalin? Maksudnya begini, siapa orang yang tidak pernah mengeluh dalam hidup? Mengeluh kan? Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Maksudnya itu penderitaan yang luar biasa. Semua orang mengalami. Jadi segala makhluk bukan hanya sekarang mengeluh dan merasa seperti orang yang sakit bersalin. Tapi sekarang anak-anak Tuhan itu meskipun mengalami yang demikian, menantikan saatnya anak-anak Allah mendapatkan jalan penyataan Allah, jalan pertolongan Allah. Sebab ciptaan itu sendiri itu memang sia-sia. Tetapi setiap orang yang berada di dalam Tuhan selalu punya harapan. Katakan amin. Amin. Secara menyeluruh dunia sedang digoncang. Ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, krisis ekonomi terjadi, konflik antar negara terjadi, dan jurang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu makin bertambah jauh melebar. Ini berarti bahwa sistem dunia ini ternyata tidak baik bagi kita. Sistem dunia yang digunakan sekarang itu dibangun di atas dasar keserakahan. Dibangun di atas dasar keinginan untuk menguasai, atau dalam bahasa Jawanya itu keparuh. Ingin mendapatkan semuanya untuk dirinya. Benar yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu sedang ditawarkan oleh dunia ini, bukan kehendak dan keinginan Allah. Baru-barusan ini kita menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di 2 gereja kita
yang terkena banjir bandang, yaitu di Kabupaten Toli-Toli dan di daerah namanya Ogomologu, itu tempat perintisan baru bagi kita. Ada 10 kakak di sana yang terkurung oleh banjir bandang dan ada sekitar 4 kakak yang terkena dampak besar di Toli-Toli. Jadi ada kira-kira 14 keluarga yang membutuhkan hampir 50 jiwa tentu yang perlu ditolong. Dan itu datang secara tiba-tiba, banjir bandang itu. Ya, gereja yang ada ya kena dampak, tapi puji Tuhan ya tidak sampai roboh. Sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya adalah bahwa manusia tidak mampu menjaga keselarasan lingkungan. Sehingga alam akhirnya bereaksi dalam bentuk yang lebih real. Banjir, longsor, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga melihat langsung pada kenyataan orang. Berdasarkan data, dikatakan dari 3 orang remaja itu mengalami keinginan untuk bunuh diri. Jadi usia-usia rentan sekarang ini adalah usia-usia remaja, di mana 1 di antara 3 remaja itu berkeinginan untuk bunuh diri. Kemudian fakta lagi bahwa 1 di antara 3 itu mengalami stres. Jadi bayangkan itu bahwa dalam kenyataan dan fakta, hal-hal ini terjadi. Bukan hanya krisis yang saya sebutkan tadi, bukan hanya faktor alam, bukan hanya faktor goncangan dunia, di mana terjadi perang antara negara. Masih ada negara-negara yang berperang sampai hari ini. Itu masalah geopolitik, masalah kewilayahan. Tapi yang ketiga ini adalah krisis individu. Setiap kita pasti setidak-tidaknya diperhadapkan dengan situasi krisis. Ada yang kehilangan identitas dirinya, sampai kemudian harus menampilkan identitas yang lain. Makanya kalau orang percaya itu tidak boleh menampilkan 2 wajah. Harus menampilkan wajah yang sesungguhnya. Kalau di gereja baik-baik saja, kalau di rumah baik-baik saja. Kalau di gereja kita berbaik dengan orang, di rumah juga berbaik dengan orang. Kalau kita bermuka 2, maka itu yang disebut dengan kita memiliki krisis identitas diri. Kalau di gereja kita bersemangat, di dalam rumah juga kita bersemangat. Kalau di gereja kita sabar, di rumah juga kita sabar. Kalau di gereja kita rajin, di rumah juga kita rajin. Kalau di gereja kita disiplin, di rumah juga kita disiplin. Kalau di gereja kita menata hidup, maka di dalam rumah juga kita menata hidup. Kalau kita tampil begitu rapi, di rumah juga sama. Itu yang namanya kita memiliki identitas diri yang tidak 2. Kalau di gereja kita bersungguh-sungguh dalam beriman, di dalam rumah juga hal yang sama kita lakukan. Jadi tidak ada sesuatu dunia yang berbeda yang kita perankan. Tidak ada sandiwara-sandiwara dalam hidup kita. Itulah sebabnya maka kita mudah menjadi garam dan terang dunia kalau identitas diri kita itu tidak ada kamuflasenya. Ada yang mengalami stres, depresi, dan kehilangan arah hidup. Pola keluarga pun berubah-ubah. Dan hari-hari ini catatan adalah perceraian meningkat. Dan banyak anak-anak tumbuh tanpa figur orang tua yang utuh. Karena kekacauan tadi. Orang menggampangkan membangun rumah tangga, lalu menggampangkan juga untuk memisahkan. Kekristenan tidak mengenal itu. Tetapi masih ada terjadi. Kondisi ini
Sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana manusia menjadi pencinta diri sendiri, sombong, hamba uang, dan tidak mengasihi. Ini yang tergambar. Bahkan sekarang kita masuk dalam krisis yang dihadapi oleh gereja. Guncangan juga terjadi dalam gereja. Hasil riset Barna Group itu menunjukkan penurunan kehadiran jemaat di banyak negara. Jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi ini penelitian yang sangat komprehensif, menyeluruh. Menunjukkan bahwa penurunan kehadiran jemaat di banyak kegiatan-kegiatan ibadah, terutama adalah di kalangan muda yang mulai merasa gereja tidak relevan dengan kehidupan modern mereka. Kita cek berapa banyak anak muda di gereja yang ada di kita. Masih puji Tuhan masih ada separuh atau seperempat. Ini fakta dunia. Hasil sidang PGI pada Februari bahkan menegaskan banyak gereja di Indonesia mengalami banyak krisis, multikrisis, pertumbuhan jemaat menurun, krisis keluarga terjadi, pelayanan kehilangan daya transformasi, pemimpin kehilangan moralitas. Hal ini menjadi sebuah refleksi bagi kita sebagai gereja. Karena kita sering memisahkan antara apa yang rohani dengan yang tidak rohani. Padahal kerja kita adalah pelayanan kita. Pelayanan kita adalah kerja kita. Maka kita tidak memisahkan tempat kerja kita itulah gereja kita. Tempat di mana kesaksian kita itu dinikmati dan dilihat oleh orang lain. Ada dua tujuan utama goncangan terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah sebagai penghakiman terhadap sistem dunia yang kemaruk tadi itu. Terimalah kalau orang tabur dengan sistem itu dia akan tuai hasilnya. Maka taburkan segala yang baik, taburkan segala yang benar di dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kita akan menuai pada akhirnya bukan penghakiman, tapi menuai pada akhirnya sebuah pujian dari Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia artinya seluruh lini kehidupan kita disentuh oleh kebenaran. Seluruh lini hidup pikiran kita disentuh oleh kebenaran. Dan itu mempengaruhi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, maka kita diingatkan bahwa tujuan Tuhan supaya gerejanya menjadi garam yang memberi rasa, terang yang memberikan tuntunan kepada setiap orang. Supaya bukan penghakiman yang kita terima, tetapi sebuah pujian dari Tuhan. Yang kedua adalah, apa tujuan dari goncangan itu? Yang kedua adalah supaya gereja atau orang percaya mulai sekarang berbenah diri, menyelaraskan pikiran, perkataan, perbuatannya diselaraskan dengan maunya Tuhan. Karena itu gereja harus mengumumkan dirinya. Gereja harus memproklamasikan dirinya. Sebagai apa? Memproklamasikan dirinya sebagai garam yang memberi rasa. Sebagai terang yang memberikan tuntunan dan penerangan kepada orang lain. Gereja tidak mungkin bersembunyi. Seperti yang dikatakan tadi. Tidak mungkin pelita itu ditaruh di bawah gantang. Gantang itu adalah semacam alat yang dipakai untuk mengukur. Ya, dan dipakai untuk nutup. Tidak mungkin itu dipakai. Tapi biarlah tiap orang percaya menjadi bercahaya. Menjadi terlihat kepada banyak orang. Kalau dunia tergoncang, seharusnya satu-satunya komunitas yang mestinya tidak tergoncang adalah gereja. Harusnya begitu. Yang lain boleh bergoncang, tapi seharusnya gereja tidak bergoncang. Ayo kita cek, siapa yang banyak mengeluh
itu berarti gereja yang tergoncang. Siapa yang terus protes dengan masalah hidupnya, itu berarti gereja tidak berdiri dengan kokoh. Itu gampang ngecek. Makin banyak mengeluh, makin terlihat bahwa kita sebenarnya tidak siap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia. Karena itu salah satu cara praktis untuk mengurangi beban dunia ini, kurangilah keluhan. Apa Bapak Ibu? Salah satu untuk mengurangi beban dunia ini, apa secara praktis? Kurangi keluhan. Jangan sampai terdengar di dalam tiap-tiap keluarga Kristen ngeluh tok. Tapi apa yang paling banyak mestinya kita bangun sebagai gereja Tuhan? Bersyukur. Berapa banyak yang bersyukur, berapa banyak yang mengeluh, hanya Tuhan yang tahu. Ya, karena keluhan tidak akan pernah mengurangi beban kita, tapi ucapan syukur meringankan beban hidup kita. Katakan amin. Amin. Coba kalau seandainya rumah tangga ngeluh tiap hari, kira-kira kerasa enggak di rumah? Karena itu rumah kita harus menjadi tempat di mana ucapan syukur banyak diperkatakan daripada keluhan banyak diungkapkan. Tidak ada yang mengaminkan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengumumkan saya adalah garam dan terang dunia, tapi di dalam keluarga-keluarga keluhan dikurangi. Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, gereja bukan hanya sebuah institusi atau lembaga atau bangunan secara fisik, tetapi komunitas hidup yang hidup di bawah pemerintahan. Mereka dipanggil keluar dari sistem dunia yang berdosa, tidak berbohong, tidak nilep, tidak ngakali wong. Ini sistemnya. Nilai-nilai surgawi dihidupi dalam pekerjaan, dihidupi dalam keluarga, maupun di dalam komunitas di mana kita berada. Gereja menjadi ahli waris perjanjian Abraham. Roma pasal 11, Paulus memakai sebuah gambaran bahwa orang percaya itu seperti pohon zaitun. Ya, pohon zaitun. Akar pohon itu adalah perjanjian Allah. Gereja adalah cabang-cabang yang dicangkokkan ke dalam pohon itu. Artinya, gereja bukan sebuah lembaga yang terpisah, melainkan adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, iman gereja harus berakar dengan kuat. Jangan sampai kita menjadi gereja yang tidak memiliki dasar pijakan dari firman. Iman sejati harus dihidupi, bukan hanya diucapkan. Gereja kembali kepada pola iman Ibrani, yaitu bukan hanya di pikiran, tapi di dalam tindakan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar supaya kita tidak makin sama dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 1-2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menjadi garam dan terang dunia, jangan memiripi cara-cara dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang dipakai di sana adalah metamorfosis. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ironisnya, faktanya, kita malah keseret dengan pola dunia. Fokusnya adalah pada karir. Tidak salah. Ya. Fokusnya pada uang, tidak salah. Salahnya di mana? Uang menjadi segala-galanya. Fokusnya pada apa? Status sosial. Lupa bahwa diri mereka adalah sebagai garam dan terang dunia, memberi rasa, memberi contoh, memberi teladan kepada dunia ini. Jadi kalau orang hanya fokus pada karir, hanya fokus pada uang, hanya fokus pada status sosial, itu hanya membuat penderitaan hidup. Karena ketika statusnya sudah tidak lagi mentereng, kalau seandainya karirnya tidak lagi membanggakan, atau uangnya sudah tidak lagi banyak, maka apa yang menjadi fokusnya pada akhirnya menjadi kebanggaan dirinya? Tidak ada. Orang stres pada akhirnya. Karena itu mari kita kembali kepada pola pikir yang diajarkan di dalam pemahaman Ibrani. Apa itu? Pola pikirnya adalah beriman itu bukan hanya berucap, beriman itu berbuat dalam tindakan. Harus kita terkoneksi dengan baik. Ezra pasal 7 ayat 10. Ini yang seringkali menjadi tekanan utama untuk gereja bisa sehat. Ezra pasal 7 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jangan dilanjutkan dulu. Berapa banyak yang meneliti Taurat Tuhan? Berapa banyak yang meneliti Alkitab untuk menjadi panduan, menjadi garam dan terang dunia dalam hidupnya? Ini akan sangat berpengaruh sekali. Semakin besar pengaruh firman memenuhi pikiran dan hati kita, maka dia akan memberikan daya gerak yang luar biasa dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang meneliti Taurat dan firman Tuhan? Terus, dan melakukannya. Setelah meneliti, melakukan. Kemudian apa? Mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara Israel. Ada 3 pola di sana. Yang pertama, meneliti Alkitab. Yang kedua, apa? Melakukan apa yang sudah diteliti. Yang ketiga adalah mengajarkan ketetapan dan peraturan. Jadi berlaku hukumnya begini. Jangan ngomong kalau tidak melakukan. Wah, ini berat. Jangan bicara tentang kebenaran kalau tidak melakukan kebenaran. Ini yang hilang. Dan gereja perlu melakukan hal ini. Dikembalikan kita kepada arah sebagaimana yang dilakukan oleh Ezra pada zaman. Ribuan tahun jarak antara Ezra dengan kita. Tetapi prinsip dasar yang ditetapkan untuk kita lakukan hal yang sama adalah ini. Meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, dan setelah itu mengajarkannya kepada orang lain. Jadi mengajarkan apa yang sudah dilakukan. Bukan hanya mengajarkan hal yang bersifat teori saja yang dimaksudkan di sini. Jadi Bapak dan Ibu dua sisi. Itulah sebabnya dalam pembimbingan saya kepada yang akan menjadi calon baptis, itu saya ajarkan pemahaman sederhana kepada mereka. Setiap baca Alkitab, apa hal yang baik yang dibicarakan tentang Tuhan? Itu jempol. Apa petunjuk Tuhan yang harus dilakukan? Apa yang dikoreksi Tuhan? Ini kan tinggi hati, gambaran tinggi yang mengoreksi hidup kita. Apa hal-hal yang manis janji Tuhan? Yang terakhir dari jempol, jari kelingking. Apakah ada hal yang lain selain 4 hal tersebut? Apa yang dibicarakan Alkitab yang kita renungkan itu tentang Tuhan? Apa petunjuknya? Apa koreksi hidup kita supaya diperbaiki oleh Tuhan? Apa hal yang manis atau janji Tuhan kepada kita? Dan yang terakhir, ada enggak hal yang lain selain 4 itu? Itu yang saya ingatkan. Supaya mereka memiliki praktek dalam
pembelajaran firman Allah. Ayat ini sebenarnya menggambarkan tentang iman yang utuh. Belajar, melakukan, mengajarkan. Boleh diulang? Belajar, melakukan, mengajarkan. Jadi kita harus belajar banyak. Dari belajar banyak itu kita melakukan. Dari apa yang kita lakukan, baru kita ajarkan kepada orang lain. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang pintar masak kue? Saya tidak melakukan proses pengecekan. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar, cara penjelasannya sama, waktu dikerjakan hasilnya beda. Kenapa? Ada tekniknya. Demikian dalam praktek hidup orang percaya. Kita berteori dasarnya sama. Tapi ketika mengerjakan, hasilnya bisa beda. Tergantung bagaimana kita terus-menerus melakukannya. Maka akan menjadikan apa yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Amin. Karena itu peran gereja diingatkan di dalam Matius pasalnya yang 5 ayat 13 sampai 16 sekali lagi. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan lagi? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Sekarang saya mendalamkan apa yang dimaksudkan ayat ini. Garam itu punya fungsi dua. Yang pertama memberi rasa dan mencegah kebusukan. Artinya gereja dipanggil buat menjaga nilai-nilai moral dan nilai-nilai kerohanian di tengah-tengah dunia yang makin kehilangan arah. Itu artinya. Sekarang terang. Terang melambangkan kesaksian hidup yang nyata. Gereja tidak bisa hanya berbicara tentang terang, tapi harus memancarkannya lewat tindakan kasih. Melalui keadilan, perlakuan kita terhadap sesama secara sama, dan melakukan kebenaran secara konsisten. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Itu ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita mau supaya kita hidup di dalam, dan Dia mau supaya kita hidup di dalam kita. Supaya kita hidup di dalam Dia. Supaya dengan demikian kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik, yang memang Allah rancang untuk kita kerjakan. Jadi, panggilan gereja bukan cuma memberitakan Injil lewat kata-kata, tapi juga untuk menunjukkan hikmat Allah melalui perbuatan yang nyata. Itu harus ada pada gereja. Memberitakan Injil kerajaan Allah sebagai solusi bagi persoalan dunia. Seharusnya bukan hanya bicara soal keselamatan pribadi, tapi juga bagaimana Injil menyentuh kehidupan mereka, baik secara rohani, secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dan secara budaya. Yesus Tuhan kita, Dia sendiri memerintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 kan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Pemberitaan Injil bukan hanya percaya Yesus dan diselamatkan. Sekali lagi, pemberitaan Injil bukan hanya sekedar percaya Yesus dan diselamatkan, tapi juga mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Apa jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk kita ini loh bisa melewati setiap persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan individu, dan persoalan-persoalan komunitas. Tuhan bukan hanya bicara tentang masalah surga, tapi juga bicara tentang bagaimana persoalan-persoalan di dunia ini melalui hikmat Tuhan itu diajarkan.
Jemaat mula-mula menjadi contoh nyata bagi kita. Bagaimana membangun komunitas yang baik sebagai contoh atau prototipe bagi kita. Gambaran jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan yang erat, makan bersama, saling berbagi sumber daya, menggunakan potensi yang ada untuk bersama-sama menguatkan gereja, melayani dalam gereja, menguatkan juga kerja yang dikerjakan secara bersama-sama, dan persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita melalui hidup kita, melalui hidup orang percaya, melalui komunitas kita, melalui prototipe yaitu orang-orang percaya. Orang akhirnya melihat jalan di dalam gereja Tuhan. Mari semua saling peduli. Mari semua saling menabur. Mari semua saling menguatkan. Itu penting di dalam sebuah komunitas gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Intinya adalah gereja tidak boleh menjadi kehilangan rasa. Gereja tidak boleh menjadi tempat di mana terang tidak terlihat. Berkali-kali saya mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya itu harus dibangun secara konsisten. Dibangun terus-menerus. Supaya hidup orang percaya itu betul-betul memberi rasa. Dimulai dari mana? Dimulai dari komunitas kecil di keluarga kita, menyeluruh di dalam gereja, dan memberi dampak di masyarakat, di tempat di mana kita bekerja. Selamat memberi rasa. Rasa nyaman, rasa enak, rasa yang memberi kepada orang pengaruh yang baik, dan selamat menjadi gereja yang menerangi dunia ini dengan kesaksian hidup kita, dengan kehidupan yang benar, dengan praktek dari belajar firman, mempraktekkan firman, dan mengajarkan firman. Tuhan Yesus memberkati kita.